Assalamualaikum. Oh, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang implementasi inovasi pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Sidoarjo dengan Mall Pelayanan Publik Siola Surabaya. Adapun kelompok kami, saya sendiri Ainul Vidyawati. Kemudian ada Novia Dwi Putri, ada Nilna Nada Hudaya, kemudian ada Nilna Nida Hudaya, dan Zakaria Effendi. Adapun materi yang akan dibahas adalah tentang bagaimana inovasi pelayanan publik di MPP Siola Surabaya, kemudian bagaimana implementasi inovasi pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Sidoarjo. Nah, dengan kedua implementasi tersebut akan ditemukan perbandingan antara implementasi pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Siola Surabaya dan Mall Pelayanan Publik Sidoarjo sendiri. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nilna Nida Hudaya kepada dipersilakan. Mall Pelayanan Publik Siola atau UPTSA merupakan pusat pelayanan satu atap bagi warga kota Surabaya Pusat. Konsep Mall Pelayanan Publik ini adalah pusat pelayanan pemerintah kota Surabaya, nantinya akan bersinergi dengan banyak instansi lainnya. Selain itu, bagi para pemuda juga disediakan co-working space yang memberikan ruang bagi pemuda kreatif yang bergerak di bidang informatika. Suaranya kurang keras. Pemerintah Kota Surabaya. Lagi mic. Pemerintah Kota Surabaya akan bekerja sama dengan beberapa instansi lainnya. Instansi ini seperti kepolisian, Dirjen Pajak, PDAM, PLN, Bank, BPJS, dan yang lainnya. Hal ini ditujukan untuk mempermudah warga Surabaya dalam memenuhi urusan administrasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan alur pelayanan pada UPTSA Siola. Proses pelayanan perizinan untuk pemohon dapat melalui dua cara, yaitu melalui loket UPTSA atau melalui portal Surabaya Single Window. Pemohon yang melalui aplikasi Surabaya Single Window ini mempersiapkan berkas-berkas elektronik dengan men-scan berkas-berkas dan menginput data atau berkas tersebut melalui portal Surabaya Single Window. Alur pada program Surabaya Single Window ini bagi pemohon untuk proses pembuatan perizinan dan non-perizinan dapat dilihat pada bagan alur Surabaya Single Window. Dalam alur Surabaya Single Window setelah memproses dan mengupload berkas secara online di portal Surabaya Single Window, pemohon datang langsung ke unit pelayanan terpadu satu atap untuk memproses verifikasi berkas. Jika pemohon mengalami kekurangan berkas, maka pemohon harus mengupload kembali ke portal Surabaya Single Window. Nah, selama proses perizinan pemohon ini dapat melakukan monitoring terhadap permohonan perizinan yang telah diajukan dengan memasukkan nomor dan tahun registrasi serta PIN yang diberikan saat pendaftaran permohonan, tampilan aplikasi, program, pilihan menu monitoring berkas. Selain itu, pemohon dapat memonitor proses perizinan dengan memasukkan nomor dan tahun registrasi. Penerapan Surabaya Single Window pada pelayanan di UPTSA Siola, selain memberikan kemudahan dengan memberikan beragam pelayanan,
Pemerintah Kota Surabaya memiliki inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan di lapangan. Inovasi tersebut berupa aplikasi Surabaya Single Window yang di dalamnya terkoneksi dengan berbagai pelayanan. Dengan adanya Surabaya Single Window ini, yang dapat menunjang adanya UPTSA untuk dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Selain itu, aplikasi Surabaya Single Window sudah mampu mewujudkan efisiensi anggaran karena selain prosesnya lebih praktis untuk membangun sebuah sistem database dan kecakapan operator dalam melakukan perawatan sistem yang dapat mencegah kerusakan yang dapat mengeluarkan biaya yang lebih besar. Nah, aplikasi Surabaya Single Window ini juga bisa mempercepat proses perizinan dan non-perizinan sekaligus paperless sehingga mengurangi budget alat tulis dan kertas. Hambatan penerapan dalam SSW yang pertama, hambatan terjadi pada portal Surabaya Single Window yang perlunya untuk maintenance dan perubahan maupun perubahan dalam sistem tersebut agar dapat mengikuti zaman dan perkembangan teknologi. Hambatan yang kedua yaitu selain itu ternyata dengan adanya pemangkasan, tidak semua perizinan bisa diajukan menjadi lebih cepat. Ada salah satu perizinan yang malah menjadi lebih lama dalam pemrosesannya. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pembicara selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu implementasi inovasi pelayanan publik yang ada di UPTS Asiola dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu yang pertama, komunikasi. Dengan adanya inovasi Surabaya Single Window ini, maka memperbaiki koordinasi perizinan yang ada di beberapa dinas. Terintegrasinya pelayanan dalam satu website memangkas waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen di beberapa dinas. Dengan demikian, keberadaan UPTSA dan inovasi Surabaya Single Window mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dengan cepat dan transparan. Maka sasaran tujuan dibangunnya UPTS Asiola ini bisa diakatkan sesuai sasaran. Selanjutnya, sumber daya. Ditinjau dari segi sumber daya, untuk meningkatkan pelayanan maka seluruh pegawai UPTSA melakukan kompetensi sumber daya manusia dengan caranya workshop pelayanan prima, public speaking, kepribadian, dan penampilan dan pelatihan-pelatihannya. Dengan demikian, pemberdayaan sumber daya manusia yang baik dengan kapasitas pegawai yang ada, pemerintah kota mampu memberdayakan pegawai yang ada dengan tepat, sehingga dalam kemajuan teknologi mereka cepat dan tanggap dalam perkembangan zaman. Indikator selanjutnya, disposisi. Program Surabaya Single Window merupakan terobosan yang luar biasa dari pemerintah kota Surabaya karena dapat membuat paradigma baru dalam perizinan dengan proses yang sangat mudah dan cepat sekaligus transparan. Dengan adanya inovasi e-government yang ada di UPTSA, Siola Surabaya ini mampu mewujudkan transparansi dalam proses pelayanan yang selama ini dianggap berbelit-belit dan meladang uang bagi para birokrat. Sedangkan menurut teori Donald S. Van Meter dan Carl F. Van Horn, membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pemerintah, maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Indikator terakhir yaitu struktur birokrasi. Terdapat beberapa regulasi yang mengatur pelaksanaan pelayanan publik dengan jelas.
keberadaan mall pelayanan publik sendiri diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 87 tahun 2007 tentang unit pelayanan terpadu satu atap, dengan perubahan Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 8 tahun 2010 telah melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan masyarakat sejak tanggal 5 November 2007. Program dan informasi dan unit tata usaha kepala subunit pelayanan dibantu oleh petugas customer service, petugas back office, petugas loket pengambilan berkas, dan petugas retribusi. Kepala subunit program dan informasi dibantu oleh petugas informasi, petugas IT, dan petugas pengaduan. Sementara itu, Kepala Subunit TU dibantu oleh petugas sekretariat, bendara, petugas caraka, petugas keamanan, petugas arsip, petugas cleaning service, dan petugas parkir. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang MPP atau Mall Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Apabila Surabaya memiliki Siola sebagai salah satu tempat mall yang menyediakan berbagai jenis pelayanan yang terintegrasi secara satu sama lain, di Kabupaten Sidoarjo memiliki Mall Pelayanan Publik. Mall pelayanan publik yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini berada di Gedung Sidoarjo Community Center atau SCC daerah Lingkar Timur di Jalan Veteran Sidoarjo. Mall pelayanan publik ini merupakan impian dari masyarakat Sidoarjo untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan murah. Adapun hal ini merupakan tindak lanjut keputusan Menteri PAN-RB nomor 11 tahun 2018 yaitu tentang penetapan lokasi percontohan mall pelayanan publik. MPP Sidoarjo sendiri dapat dikatakan masih baru di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan survei tahun 2016, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mempublikasikan bahwa Indonesia mendapatkan peringkat ke-116 E-Government Development Index. Hal ini dibuktikan masih 85% jumlah website e-government di Indonesia yang dapat diakses. Sedangkan website lainnya masih belum bisa diakses yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sedang dalam perbaikan, server error, gagal koneksi ke database, dan lain-lain. Serta masih banyak e-government di Indonesia yang belum menerapkan sistem integrasi antar layanan yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dan efisiensi layanan e-government. Di Indonesia sendiri, masih terdapat banyak daerah yang belum menerapkan integrasi dari e-government. Salah satunya yaitu e-government di Kabupaten Sidoarjo. Di Kabupaten Sidoarjo, hampir di setiap dinas menyediakan layanan e-government-nya masing-masing. Namun karena belum adanya sistem integrasi antar layanan e-government, proses pelayanan baik transaksi maupun komunikasi lintas dinas masih menggunakan cara manual sehingga kurang efektif dan efisien dalam segi kecepatan maupun ketepatan. Jadi bisa dibilang berbeda sekali dengan Surabaya yang memiliki satu sistem yang mengintegrasikan berbagai komunikasi antar dinas, namun di Sidoarjo tidak memiliki itu. Selanjutnya, ini merupakan alur pelayanan pada MPP Kabupaten Sidoarjo. Jadi ini merupakan alur apabila publik atau pemohon atau masyarakat Sidoarjo ingin melakukan pelayanan yang datang secara langsung di kantor. Ini bisa disiasati dengan cara melakukan antrian atau mendaftar antrian secara online yang bisa di-download aplikasinya di Play Store. Adapun proses pelayanan di kantor MPP yaitu langkah pertama adalah pemohon datang ke mall pelayanan publik, lalu selanjutnya mengambil nomor antrian sesuai booth layanan yang dikehendaki, dan selanjutnya menuju ke booth layanan yang dikehendaki, dan yang terakhir adalah setelah mendapatkan pelayanan, pemohon diharapkan untuk mengisi survei kepuasan masyarakat.
Di MPP Kabupaten Sidoarjo memiliki proses pelayanan khusus kepada publik yang memiliki keterbatasan atau berbeda dengan pelayanan reguler pada umumnya, yaitu yang pertama adalah dibantu oleh petugas security yang mengantar pemohon lansia atau difabel ke meja layanan khusus. Lalu yang selanjutnya petugas akan mengarahkan untuk melakukan registrasi dan memberikan kartu pas layanan khusus kepada pemohon sebagai tanda bahwa pemohon ini merupakan priority atau publik atau pemohon yang harus diutamakan. Lalu yang selanjutnya adalah pemohon layanan khusus mendapatkan pelayanan pada booth yang dipilih. Dan yang terakhir adalah setelah mendapatkan pelayanan, pemohon akan disuruh untuk mengisi survei kepuasan masyarakat atau SKM. Untuk selanjutnya, mengenai implementasi e-government pada MPP Kabupaten Sidoarjo dengan web, service, dan aplikasi berbasis online akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Kepada waktu dan tempat saya persilahkan. Kabupaten Sidoarjo sendiri merupakan salah satu kabupaten penyangga Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah yang mengalami perkembangan yang pesat. Namun kita tahu bahwa web service pada MPP Kabupaten Sidoarjo, jadi Sidoarjo sendiri memiliki pelayanan publik berbasis e-government, yaitu web MPP Kabupaten Sidoarjo yang dapat diakses masing-masing dinas terkait yang menyediakan web service yang telah didesain dengan memuat informasi-informasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Beberapa web service yang telah terinci ke dalam beberapa aspek yaitu bidang pajak, salah satunya adalah PBB Kabupaten Sidoarjo. Sistem manajemen informasi objek pajak digunakan untuk melihat daftar pajak dan tanggungan pajak. Jadi, pengecekan pajak dari seseorang dengan memasukkan sebuah NIK yang nantinya dapat menampilkan jumlah pajak tahun ini dan histori pajak tahun-tahun sebelumnya. P3M adalah aplikasi untuk menampung aspirasi masyarakat Kota Sidoarjo dan yang secara real time akan disampaikan melalui email masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Jadi di sini implementasi MPP Kabupaten Sidoarjo dengan web service dan aplikasi berbasis online sendiri tadi sudah dijelaskan, masih belum terintegrasi karena pada nyatanya dinas-dinas terkait memiliki inovasi-inovasi tersendiri. Jadi belum ada pelayanan yang terintegrasi. Sebenarnya ada online single system, itu aplikasi semacam SSW Surabaya, hanya saja ketika diakses masih belum bisa maksimal seperti pengaksesan milik Surabaya Single Window. Kemudian ditinjau dari aspek komunikasi, di sini kami menggunakan teori dari Edward III mengenai implementasi inovasi sendiri. Ditinjau dari komunikasi, belum sama sekali ada integrasi sistem yang ada di e-government atau inovasi yang ada di Sidoarjo. Jadi berbagai web service yang dimiliki pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak ditemukan adanya satu sistem, sehingga terjadi adanya komunikasi yang tidak bersifat responsif. Kemudian ditinjau dari sumber daya. Nah, melihat lingkungan dan kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada masing-masing dinas dan pada petugas data pelayanan berbagai program dan pelatihan ditujukan kepada masing-masing pegawai yang terdapat pada kantor MPP Sidoarjo. Sejauh ini ASN juga memiliki
pengetahuan yang baik terhadap standar operation system atau SOP pelayanan publik dengan baik, sehingga siap melaksanakan kebijakan pelayanan pemerintah serta dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Namun di sini masih ada kekurangan itu tadi, dengan kurang optimalnya pengelolaan pada e-government Kabupaten Sidoarjo, yang hal ini menunjukkan bahwa nyatanya sumber daya ASN sendiri di Sidoarjo kurang bisa mengikuti alur perkembangan e-government itu sendiri. Ditinjau dari disposisi karena tidak terdapatnya satu jalur komunikasi atau satu sistem yang mengupayakan proses komunikasi berlangsung secara terpusat dan terintegrasi antara satu dinas dan dinas lainnya, maka akan mengakibatkan proses pengambilan keputusan tidak berjalan dengan lancar dan cepat, sehingga tiap permasalahan atau kendala yang dihadapi akan semakin menghambat proses karena tidak ditampungnya keluhan yang diintegrasikan dengan baik dan memadai. Kemudian ditinjau dari struktur birokrasi, terdapat regulasi yang mengatur pelaksanaan pelayanan publik, namun belum ada regulasi yang spesifik mengatur tentang inovasi mall pelayanan publik itu sendiri. Jadi berdirinya mall pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo ini didasari dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2018 tentang penetapan lokasi penyelenggaraan mall pelayanan publik. Kemudian hal tersebut diikuti oleh Peraturan Bupati nomor 37 tahun 2018 tentang mall pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo itu sendiri. Baik, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh pembicara yang terakhir atau pemateri yang terakhir dari kelompok kami, yaitu Mas Zakaria Effendi. Mas Pendi. Ya. Ya, baik. Ya. Silakan Mas Pendi, bisa dibaca, Mas. Baik. Ya, dari beberapa masalah atau makalah yang kelompok kami kerjakan tadi, kita tarik kesimpulan dengan demikian e-government yang merupakan salah satu langkah pentingnya dalam pelaksanaannya membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkala agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik, dengan memberikan preferensi kepada staf daerah atau wilayah untuk dapat menciptakan inovasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakatnya, mendorong staf daerah untuk dapat meningkatkan potensi yang dimiliki. Kota Surabaya menjadi salah satu kota percontohan dalam e-government dan pengintegrasian sistem informasi dengan adanya inovasi. Surabaya single window maka memperbaiki kondisi perizinan yang ada di beberapa dinas. Terintegrasinya pelayanan dalam satu website memangkas waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen di beberapa dinas yang normalnya ketika datang di kedinasan memerlukan waktu beberapa hari, dan apabila proses pengajuan perizinan dilakukan di UPTA Seola maupun memangkas proses minimal 1 hari. Dengan demikian keberadaan UPTSA dan inovasi Surabaya single window mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dengan cepat dan transparan. Melainkan pada Kabupaten Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih dalam tahap web service dan yang belum mencapai pengintegrasian yang diharapkan seperti Kota Surabaya. Adapun saran, pemerintah Sidoarjo harusnya membuat co-working space sehingga para generasi
milenial yang memiliki potensi dalam pengembangan e-government dapat menyelesaikan dan menghadapi masalah yang ada dalam MPP Sidoarjo. Selain itu, pemerintah Sidoarjo harus mengadakan sayembara terhadap aplikasi yang dikembangkan. Pemenang akan diberikan reward dan oleh pemerintah. Dengan demikian, berkembangnya industri kreatif dapat menjawab berbagai macam permasalahan perkembangan inovasi e-government dalam memudahkan pelayanan publik. Sekian dari kelompok kami.